Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Welcome back to my channel. Oke, sebelumnya gua mau bikin video review kasus-kasus yang sedang beredar saat ini, yang sedang ramai saat ini di media sosial dan di media-media lainnya, terutama yang sekarang lagi trending ya, itu tentang pelegalan miras di Indonesia. Namun sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel Syahid Mubarak Official, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gua Hai Syahid Mubarak, Hai Syahid, dan Instagram teman gua Hello Apid di bawah ini. Oke, sebelum ke video selanjutnya, sebelum dilanjutkan, saya kasih waktu, gua kasih waktu dulu 5 detik untuk subscribe. Oke, langsung saja kita lihat di media sosial sebelumnya. Kita lihat dulu di media sosial. Gua ngutip dari kompas.com ya. Ini dari kompas.com bahwa pemerintah sekarang akan melegalkan miras ya. Melegalkan miras di Indonesia. Nah, bagaimana kasusnya? Kita review dulu ya. Kita review dulu berita dari kompas.com. Kurang lebih seperti ini ya. Aturan lama yang dimaksud yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal serta turunnya, yakni Perpres Nomor 39 Tahun 2014 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Nah, pada pasal 6 ayat 1 Perpres bulan 10 tahun 2001 dinyatakan bahwa bidang usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C merupakan bidang usaha yang dapat diusahakan oleh semua penanam modal termasuk koperasi dan UMKM. Nah, pemerintah melegalkan masyarakat untuk memproduksi minuman keras atau miras, namun dengan berbagai syarat tertentu. Nah, di sini gua akan membahas satu paragraf dulu ya. Maksudnya ini Kang Apid, tentang bidang usaha yang terbuka dengan yang tertutup itu bagaimana? Investor, ini dalam konteksnya investor, biasanya yang terbuka itu TBK, biasanya itu ada tambahan TBK, jadi investor asing luar negeri, misalkan khususnya di luar Indonesia ada yang tertutup itu khusus, jadi hanya dikelola khususnya penanam investornya itu oleh negara sendiri. Nah, sedangkan terbuka itu misalkan dari asing, dari kita juga kalau misalkan punya dana lah gitu ya, bisa ikut. Maksudnya itu yang dimaksud dengan terbuka dan tertutup itu bukan yang legal dan non legal, maksudnya bukan begitu. Legal dan non legal gitu. Mana ini? Nah, ini yang terbuka dengan persyaratan bidang penanaman modal. Maksud dari usaha UMKM yang tertutup dan yang terbuka itu maksudnya yang legal dan yang non legal, bukan gimana tuh? Bukan. Oh, jadi yang yang gimana tuh? Kayak tadi, usaha yang terbuka dan tertutup itu, jadi investornya itu misalkan tertutup itu hanya untuk investornya itu khusus, misalkan negara pemerintah Indonesia aja. Kalau misalkan terbuka, investor asing bisa ikut mendanai atau bisa ikut menanam invest misalkan. Itu untuk terbuka itu dari luar juga dipersilakan, perorangan atau siapapun lah gitu. Gitu atau bagaimana ya. Itu maksud dari itu ya.
Terus ini Kang Apid, pemerintah melegalkan masyarakat untuk memproduksi minuman keras namun dengan berbagai syarat tertentu. Nah, ini maksud dari paragraf ini, pemerintah itu melegalkan semua masyarakat untuk mengkonsumsi miras atau di bagaimana gitu. Misalkan semuanya atau sebagian. Nah, itu bagaimana maksudnya menurut Kang Apid? Konteksnya mungkin bukan mengkonsumsi ya. Nah, Kalau mengkonsumsi nanti jadi memproduksi di sini memproduksi. memproduksi. Oh, maaf memproduksi. memproduksi, jadi artinya iya sih, jadi masyarakat itu boleh memproduksi dengan, jadi pemerintah itu melegalkan tuh jadi secara terbuka lah gitu ya, Memberi izin lah iya, gitu. memberi izin Tanpa kayak suatu saat akan dipermasalahkan begitu kan ya maksudnya. seperti itu. Berarti kalau misalkan ada masyarakat kelas menengah ke bawah itu membuka misalkan pabrik tuak atau apa gitu, itu secara apa namanya, secara hukum emang udah legal, jadi gak apa-apa Iya, gitu iya, maksudnya. gak apa. Aturan produksi miras tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2020 hiji 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Nah, maksud dari penanaman modal dengan memproduksi miras tersebut tuh menurut Kang Apid bagaimana, Kang? Memproduksi miras ya dalam urusannya dengan itu kedepannya adalah penanaman modal gitu, maksudnya gimana ya tadi itu. Jadi misalkan ada perseorangan yang mau usaha memproduksi miras. Nah, tadi investor yang dari luar silahkan kalau misalkan mau ikut ikut invest gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan Kang Apid nih misalkan buka pabrik miras produksi. Nah, kebetulan saya orang luar misalkan tahu Kang Apid memproduksi miras di rumah. Nah, misalkan Kang Apid ini saya dari Amerika misalkan atau dari mana mau menanam modal gitu. Itu bisa. Nah, tujuannya presiden kita itu sebenarnya gitu. Jadi membuka selebar-lebarnya investor luar itu, khususnya ya mungkin kan kebanyakan luar negeri investor itu untuk masuk ke negara untuk terlibat tadi invest apa gitu, khususnya pengusaha luar gitu untuk invest di negara gitu. Jadi mereka mungkin khususnya yang di Indonesia kayak tadi produksi termasuk miras, jadi kebantu juga secara apa ya, ekonomi ini ya, ekonomi gitulah. Tujuannya sih gitu, maksud meningkatkan ekonomi masyarakat gitu ya gitu kayaknya jadi jubir presiden. Jadi kayaknya emang kita ini membahas secara apa ya, perkiraan aja lah ya, sebatas pengetahuan yang dangkal gitu ya. Ini obrolan ini aja, obrolan kopi aja ini mah ya. Nah, jadi emang dimaksudkan begitu, emang tujuannya bagus untuk meningkatkan, mensejahterakan ekonomi masyarakat, emang tujuannya gitu ya. Gitu sih kurang lebih mungkin. Terus di sini disebutkan juga Perpres yang ditetapkan presiden pada 2 Februari kan, ya, 2021 disahkan itu. Udah disahkan emang itu? Itu per 2 Februari itu Perpres itu disahkan, tapi di wilayah tertentu. Jadi belum semuanya, hanya di wilayah tertentu. Nggak mungkin di semuanya, karena tadi konteksnya di sini legalitas miras itu di wilayah tertentu, kayak misalkan Bali, NTT, terus apalagi lah gitu, Bali, NTT kalau nggak salah itu. Berarti Papua. Kalau di daerah kita membuka itu tetap itu masih belum. Tadi pokoknya dari poin Perpres tadi itu ada poin-poin lagi. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, itu tuh apa namanya? Poin-poin sebenarnya bisa tercipta Perpres itu dari UU Cipta Kerja.
Ya maksudnya timbul lah Perpres itu, peraturan presiden itu miras. Jadi Kan tujuannya tadi ke awal ke ekonomi kan, UU Ciptaker apa Cilaka itu cipta lapangan kerja kan salah satunya tadi lapangan kerja karena ada investor kan jadi berkembang lapangan kerja berarti ekonomi. salah satu cipta kerja itu adanya Turunan dari tadi jika apa ke atasnya cikal bakal ke UU cipta kerja. Nah adalah Perpres itu kan apa UUD kalau misalnya undang-undang. Nah terus ada peraturan presiden, ada peraturan menteri. Kalau peraturan pemerintah bupati-bupati ini peraturan presiden. Nah yang diaturnya itu memperbolehkan legalitas miras di wilayah tertentu gitu secara aturan, tapi secara aturan berarti peraturan kalau presiden. dari daerah tertentu berarti belum semuanya merata Belum diizinkan. semuanya gitu. Berarti kalau kita membuka pabrik miras itu belum ada legalisasi dari Belum. pemerintah ya. Iya, masih mending pabrik kasur. Iya, hanya di daerah tertentu berarti ya. Iya. Nah, aturan soal miras tercantum dalam lampiran 3 Perpres, yakni soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Bidang usaha miras masuk di dalamnya. Berarti salah satunya itu bidang usaha miras juga ya bisa diinikan, bisa dilindungi lah ya. Masih. Udah tamat ini. Terus ke sini. Nah, ini syaratnya Kang di sini disebutkan di kompas.com. Syarat untuk usaha minuman beralkohol yakni dilakukan untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada provinsi yang tadi itu Kang, Bali, Nusa NTT, Sulawesi dan provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan. Ini maksudnya kenapa Kang hanya dilegalkan pada daerah-daerah tertentu? Tadi memperhatikan kearifan lokal. Biasanya kan di Bali itu kan orang-orang liburan itu kan mancanegara. Biasanya kan kayak Bali, NTT yang datang itu mancanegara dengan mereka yang kearifan lokal budaya mereka itu sudah terbiasa dengan yang namanya minuman beralkohol gitu. Jadi untuk untuk menyajikan untuk menyajikan lah intinya menyajikan hidangan yang biasa mereka konsumsi gitu. Dengan tujuan juga untuk meningkatkan ekonomi ya gitu. Karena dengan penjualan yang itu ekonomi bisa meningkat gitu kan ya maksudnya gitu. Mungkin begitu mungkin ini ya. Nah itu buat sahabat-sahabat ini hanya sebatas obrolan belaka ya, obrolan belaka. Saya juga ini gue juga itu mungkin ya, hanya memungkinkan saja. Adapun benar dan salahnya itu hanya pemerintah yang tahu ya itu. Harusnya pemerintah dulu jelas. Harusnya pemerintah yang ya emang dalam segi kalau misalkan kalau menurut ekonomi ya Kang, dalam ekonominya kan penjualan yang kayak miras begitu di daerah tertentu itu emang potensial banget gitu ya, potensial banget. Tapi kan maksud dan tujuan pemerintah ini emang bagus untuk menstabilkan ekonomi masyarakat ya. Secara kan sekarang juga perekonomian Indonesia, perekonomian masyarakat sedang terombang-ambing ya Kang. Karena adanya wabah virus corona yang tadinya kerja ada yang di PHK, ada yang pengurangan karyawan gitu Kang ya. Mungkin ini salah satu sepak terjang pemerintah untuk mengembalikan, menstabilkan kembali ekonomi, mungkin begitu ya. Nah ini sangat sangat menarik sekali ya untuk diperbincangkan kita. Bahkan kan basic dari Kang Hafid sendiri ini dari ekonomi gitu ya, dari kuliah dari Fakultas Ekonomi gitu. Jadi setidaknya lah, seenggaknya nyambung gitu ya. Walaupun jauh dari kata benar ya, minimal ada arahan menuju ke sana gitu ya Kang ya. Terus di sini untuk penanaman modal baru pembuatan minuman beralkohol di luar 4 provinsi tersebut
dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur. Nah Kang, kalau secara secara memungkinkan atau tidak gak memungkinkan gitu ya, apakah pemerintah setempat itu ada yang pro kontranya nggak menurut Kang Apid ini? Pasti itu. Pasti ada pro kontranya. Walaupun di daerah yang 4 tadi, di daerah 4 yang tadi ada pro kontra. Ada. Pasti ada gitu. Termasuknya masyarakatnya gitu kan, masyarakatnya. Padahal kan di daerah tertentu kan potensial banget ya Kang ya. Walaupun potensial gitu. Selain minuman beralkohol, aturan pembukaan investasi ini juga berlaku untuk pabrik pembuatan minuman anggur serta minuman yang mengandung malt. Malt itu apa sih ya? Sebelum terbitnya peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021, industri pembuatan miras masuk dalam golongan bidang usaha tertutup. Nah, maksudnya ini kan tertutup yang tadi ya, karena adanya pabrik miras yang didanai oleh investor-investor asing gitu kan ya. Nah gitu kan, kalau misalkan ini memang kan tujuan dari pemerintah itu bagus ya. Tujuan dari pemerintah itu bagus ya, tujuannya untuk menstabilkan perekonomian Indonesia gitu ya. Tapi kan kalau misalkan dari segi hukum, dari segi agama, dilihat dari segi agama, emang ada barang yang haram bisa jadi halal gitu kan ya. Tapi kan ini mah tidak melalui proses-proses begitu Kang. Nah sedangkan menurut MUI juga, ini ada kan MUI enggak? Bukan. MUI juga kalau saya lihat dari Kompas itu MUI juga melarang gitu kan. Walaupun itu ibaratnya suatu potensial yang besar untuk ekonomi Indonesia, tapi MUI itu melarang. Menurut Kang Hafid, kenapa MUI itu melarang Kang? Menurut ya ini mah perkiraan saja lah, perkiraan orang dangkal gitu Kang ya. Perkiraannya gimana? Apa dari segi hukum emang haram, yang haram tetap haram walaupun maksudnya adalah walaupun niatnya baik, kalau dari haram ya tetap haram. Apa gimana gitu Kang? Iya tadi sih, pertama tadi memang hukumnya secara mayoritas kan tadi haram gitu. Terus kayaknya mungkin dilihat dari sisi dampak negatifnya, biasanya seringnya kalau orang kebanyakan alkohol gitu ya, kebanyakan alkohol jadi kan lupa gitu ya. Hilang akal gitu, hilang akal jadi nanti pembunuhan jadi kekerasan sih disebut sebenarnya ya, kriminalitas meningkat gitu kan. Terus kalau dilihat dari sisi kriminal, terus dari sisi kesehatan juga mungkin karena tadi sifatnya sudah dilegalkan, jadi lebih mudah. Kayak tadinya biasanya kita ngobrol minumnya setelah makan minum air putih jadi alkohol, nanti kan kesehatan. Jadi ada sisi kesehatan ada dalil juga ya dari di luar dari orang di luar daerah yang 4 tadi itu ada dalil kan pada guys dilegalkan gitu kan ya. Kalau ada dalil gitu. Bahkan ini Kang, saya ingat kalau Kang Hafid tahu cerita Ken Arok, kalau nggak salah Ken Arok itu kan emang niatnya bagus. Jadi Ken Arok itu merampas harta dari orang yang kaya, terus untuk dengan niat dibagikan kepada orang yang tidak mampu, yang nggak mampu gitu Kang. Kalau nggak salah ini juga ya, kurang langkung gitu ceritanya. Tapi kan yang namanya dari hasil haram itu untuk kebaikan juga kan, setahu saya yang dangkal gitu ya Kang, tetap aja gitu nggak bisa merubah hukum, kecuali kalau misalkan pembuatan miras kemudian dijadikan cuka, nah cukanya langsung dijual baso itu bisa. Tapi ya itu di luar di luar pengetahuan saya yang dangkal. Ya kembali lagi kepada pemerintah mungkin ya Kang ya, pemerintah yang lebih tahu itu mungkin Kang. Menurut Kang Hafid sendiri gimana itu tanggapannya
bukan setuju atau gak setuju ya, ini lebih ke manfaat dan madaratnya itu Kang. Kira-kira bagaimana itu menurut Kang Hafid? Kira-kira jadi kalaupun misalkan secara ini perpres kan, perpres tadi jadi harus selesai, maksudnya selesai sekarang rame, nanti hilang presiden sah atau gimana ya, pokoknya dari apanya seolah-olah harusnya pemerintah kalau misalkan disahkan ataupun misalkan dari ada yang menentang juga ya segera ambil baiknya aja lah, seperti itu, ambil baiknya aja, ambil maslahatnya gitu. Jadi mungkin kalau mau kalau sudah mengambil sikap itu harus diikuti dengan penanggulangan dampak gitu ya Kang, baik itu positif ataupun negatif gitu. Kalau misalkan kalau misalkan ini dilegalkan secara menyeluruh gitu Kang ya, enak banget. Bahkan di luar 4 yang tadi, misalkan dari kita kan Pulau Jawa ya Kang ya, Pulau Jawa bebas silakan. Wah sekarang pabrik-pabrik gak bakalan ada yang buka usaha warung, udah aja pembuatan mirasnya minimal tuak lah atau gitu kan. Enak kalau emang iya dalam segi potensialnya emang ada ya. Tapi ya balik lagi ke presiden ya, itu mah balik lagi ke pemerintah, karena kita cuman rakyat intinya. Sahabat, ini bukan bukan video untuk menentang atau membela ya, tapi ini hanya berbicara tentang menggali saja ya, menggali secara kemungkinan yang asumsi yang gua punya dan Kang Hafid punya, ada pun tengah-tengah lah intinya gitu ya, tengah-tengah. Membicarakannya itu hanya sebatas bicara istilahnya Kang, bukan istilahnya bicara hanya kita saja gitu. Hanya kita dengan ilmu yang kita miliki, sedangkan ilmu yang kita miliki ya, adapun untuk seluruhnya diserahkan kepada presiden ya Kang. Kami hanya ikut saja ke presiden gitu. Gitu Kang ya. Kurang langkung gitu. Hanya membuka berita yang ada di Kompas TV tadi gitu Kang. Sebenarnya ini gue takut juga ini Kang. Buat video ini takut juga ya, takut disangka gimana gitu ya. Tapi ya mungkin intinya gue juga Bang ya pengen lah ngeluarin asumsi ya, pendapat sendiri gitu, gimana gitu Kang. Makanya ya mudah-mudahan lah segala sesuatu yang presiden laksanakan itu manfaat buat masyarakatnya gitu. Terutama buat rakyat Indonesia yang kebetulan sekarang perekonomiannya lagi tergunjang-ganjing ya Bang. Tergunjang-ganjing karena virus corona. So buat kalian yang suka atau tidak suka video ini, bolehlah nanti di komen sebanyak-banyaknya, komen Bang jangan gini tapi gini ya, kasih tahu kita bagaimana baiknya dan bagaimana solusinya. Jangan hanya mengkritik tanpa ada solusi gitu. Sekarang juga kalau nggak salah lagi ini ya Kang, kelahiran corona. Iya, merayakan tepat 1 tahun kita presiden mengumumkan pertama kasus corona di Indonesia ya, pertama kasus corona. Mudah-mudahan corona diberi kematian ya, mudah-mudahan corona diberi kematian, diberi hilang dari muka bumi, dijauhkan lah intinya. Bukan panjang umur ya Kang ya, tapi kadang-kadang ada saja gitu. Yang ramai kan tadinya pandemi jadi endemi, dari pandemi endemi jadi ini lah mati harusnya gitu. Bahkan ya kalau istilahnya nenek-nenek itu ini ada bantuan dari corona yang bahkan nggak tahu sama sekali apa itu corona. Lu meni bager corona teh cenanya turun corona si panjang umur
Ada yang gitu ya, padahal corona itu adalah salah satu virus ya kan, salah satu virus yang nggak layak didoakan panjang umur gitu ya. Nah itu aja, selamat menempuh hidup baru buat corona, selamat pondok umur, mencek bahasa Sunda namanya, selamat pondok umur, mudah-mudahan segera hilang di muka bumi ini, amin. Nah itu saja Kang, asumsi dari kita ya tentang seputar pelegalan miras. Mudah-mudahan dapat mengambil hikmahnya atau manfaatnya. Itu bujuk itu pun kalau ada ya Kang ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya ngambil uangnya aja di subscribe. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel Syahid Mubarak Official, segera subscribe channel Syahid Mubarak Official, dan jangan lupa juga follow Instagram gua ya, Hey Syahid, dan Instagram Hello Apid ya di bawah ini. Dan buat kalian yang merasa bisa mengambil manfaat dari video ini, silahkan komen, dan yang belum bisa mengambil manfaat dari video ini, silahkan komen juga. Dan ini harusnya begini Bang, jadi mengasih masukan tanpa ada solusi, jadi harus sama solusinya gitu ya. So itu aja video yang video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya.